Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Puji Tuhan kami boleh kembali menyapa saudara-saudari sekalian dan kami boleh menerima banyak feedback yang positif sehubungan dengan apa yang coba kami lakukan di tempat ini. Dan biarlah kiranya oleh pertolongan Tuhan, tayangan ini tidak akan menggantikan tanggung jawab pribadi kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10 dengan tema Api Neraka. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan mempelajari pelajaran ini, tetapi kita sangat membutuhkan kuasa Roh Suci yang kiranya akan menolong saudara dan saya memahami topik yang rumit dan kompleks ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Oleh karena firman-Mu mengungkapkan kebenaran, kami sangat membutuhkan penerangan dari sorga yang akan menolong, memampukan, dan menyanggupkan kami untuk dapat mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Tolong kami Tuhan, ketika kami akan membuka lembaran kitab suci-Mu, kami dimampukan untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan masuk kepada bagian yang pertama, yaitu bagian pendahuluan. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran ke-10 ini. Yang pertama, penulis pelajaran Sekolah Sabat mengambil dari Markus 9 ayat 42 sampai 48. Di sini adalah sebuah penggambaran tentang nasib akhir orang yang memberontak melawan Tuhan. Kebinasaan kekal mereka diekspresikan dengan bahasa api yang tidak padam dan ulatnya yang tidak akan mati. Lalu kemudian Maleaki pasal 4 ayatnya yang ke-1, di sini nubuatan tentang hari Tuhan sebagai hari penghakiman pembalasan bagi semua orang yang jahat. Orang fasik akan habis terbakar tanpa sisa. Lalu kita ke perjanjian baru, Yudas 1 ayat 7, kebinasaan Sodom dan Gomora, mereka yang telah menanggung siksaan api kekal. Catatan kita adalah tentang api kekal dan ini menjadi peringatan bagi semua orang. Lalu kemudian di 1 Timotius 2 ayatnya yang kelima. Karena Allah itu esa, maka esa juga pengantara manusia kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dan kita tidak memiliki pengantara yang lainnya, kecuali melalui Yesus Kristus. Lalu kemudian kisah 2 ayat 29, ayat 34 dan ayat 35. Petrus berkhotbah dan menegaskan bahwa Daud telah mati dan kuburannya masih ada. Dan juga Daud tidak pernah naik ke sorga. Itu yang ingin disampaikan melalui khotbah dari Petrus. Lalu di 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 12, di sini berisi uraian yang cukup panjang tentang misi dan tujuan kedatangan anak Allah. Dan hidup kekal itu hanya didapatkan melalui hubungan dengan sang anak yang diutus, yaitu Yesus Kristus. Nah, selanjutnya kita akan melihat judul yang dipilih untuk pelajaran minggu ini, api neraka. Apakah ada perbedaan antara neraka dan api neraka? Apakah ketika kita mempelajari tentang api neraka artinya ada perbedaan? Mungkin implikasinya bisa saja ada bagian dari neraka yang tidak ada apinya. Nah, menurut ajaran Alkitab, neraka dan api neraka ini adalah hal yang sama. Dengan kata lain, sebenarnya tidak ada bagian dari neraka yang tidak diliputi oleh api. Nah, kalau kita pelajari contoh, mungkin kita bertanya sebesar dan sepanas apa lautan api di atas permukaan bumi itu. Kalau kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 10, di sana dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jawabannya, ukurannya neraka itu akan sebesar bumi karena api itu membakar seluruh permukaan bumi. Api itu akan begitu panas sehingga meleburkan permukaan bumi dan membakar segala yang ada di atasnya. Lalu bumi yang lama, planet bumi yang lama ini akan usai, lalu kemudian digantikan, dibaharui oleh Allah. Jadi benar, seluruh permukaan bumi diliputi oleh api, itulah neraka dan itu berarti tidak ada bagian yang tidak ada diliputi oleh api. Nah, bagaimana dan di mana serta kapan menurut Alkitab neraka atau api neraka itu terjadi? Yang pertama pertanyaan tentang kapan.
Kalau kita baca Matius 13 ayat 40 sampai 42, di sana Yesus mengatakan, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan mengumpulkan semua orang yang melakukan kejahatan, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Jadi ini merujuk kepada waktu, yaitu kapan? Yaitu pada akhir zaman. Lalu pertanyaan selanjutnya, di mana? Wahyu 20 ayat 9 mengatakan, di sini mengungkapkan tentang kali yang paling terakhir ketika orang-orang akan memberontak dan akan berusaha untuk menyerang kota suci, Yerusalem baru, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Jadi di sini jelas tempat di mana eksekusi itu akan dilakukan, yang akan menjadi lautan api, itu tidak lain adalah dataran bumi di mana kita tinggal sekarang ini. Lalu bagaimana caranya api itu? Kalau kita buka dari berbagai ayat, tetapi mungkin yang satu kita ambil dalam Mazmur 18 ayat 9, di sana dikatakan, asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Intinya, api ini bukanlah api yang dihasilkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Api ini kualitasnya adalah api yang keluar langsung dari Allah sendiri. Nah, selanjutnya, cakupan pelajaran yang ke-10, pada pekan ini kita akan membahas beberapa teori yang sebenarnya tidak alkitabiah, tetapi sangat populer di kalangan kekristenan. Dan kita akan menegaskan kembali pandangan alkitabiah tentang apa yang sesungguhnya terjadi setelah kematian. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini seperti biasa, sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi dalam pembahasan Sekolah Sahabat pekan ini, mari terlebih dahulu kita pahami pengertian ayat inti kita. Ayat inti kita pada pekan ini terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-21. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Di sana firman Tuhan mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Baik, mari kita lihat konteks ayat inti kita dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-21. Jadi surat ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ke jemaat yang ada di kota Tesalonika. Dan seperti info yang kita dapatkan dari Kisah pasal 17, di kota Tesalonika ini ada sebuah rumah ibadat di mana dapat dipahami surat Paulus ini ditujukan kepada jemaat di tempat ini. Nah, saudara-saudara yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam surat ini merujuk kepada semua anggota tubuh gereja atau semua anggota jemaat yang ada di gereja di Tesalonika ini. Di mana tema utama surat Tesalonika adalah doktrin kedatangan Tuhan. Dan sambil membahas tentang doktrin kedatangan Tuhan, Paulus juga membahas doktrin-doktrin lainnya seperti doktrin kematian dan kebangkitan Kristus, doktrin kebangkitan orang benar, dan doktrin penebusan. Mari kita lihat pada kondisi apa surat ini ditulis. Nah, surat ini ditulis oleh karena laporan yang diberikan oleh Timotius kepada Paulus. Paling kurang ada 2 laporan yang diberikan oleh Timotius. Laporan yang pertama melaporkan tentang kesetiaan jemaat ini, yaitu bagaimana kualitas iman, kualitas kasih dan pengharapan mereka yang kemudian sangat dipuji oleh Paulus di dalam surat ini. Kemudian laporan yang kedua, selain kesetiaan mereka, Timotius juga melaporkan ada masalah yang terjadi di Tesalonika sehubungan dengan 4 kelompok yang ada di dalam jemaat tersebut. Kelompok yang pertama adalah mereka atau orang-orang yang ada di Tesalonika yang berduka oleh karena orang-orang terkasih mereka yang sudah meninggal. Mereka takut jika orang-orang yang telah meninggal ini tidak akan dibangkitkan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah beberapa orang yang fanatik. Mereka berpendapat bahwa tidak boleh bekerja pada saat menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kemudian kelompok yang ketiga adalah beberapa orang yang tergelincir ke dalam keduniawian sehingga mereka berada dalam bahaya kesesatan di dalam amoralitas. Sedangkan kelompok yang keempat adalah beberapa orang yang cenderung mandiri di dalam gereja sehingga mereka tidak mau mengikuti para pemimpin gereja dan mengikuti apa yang ditunjuk atau dilakukan oleh pemimpin-pemimpin gereja ini.
Nah, ada 3 fakta surat yang pertama ke jemaat Tesalonika ini. Fakta yang pertama, surat ini dituliskan oleh Paulus ketika dia berada di Korintus. Fakta yang kedua, surat ini adalah surat yang pertama yang dituliskan oleh Paulus. Dan fakta yang ketiga, dipercaya bahwa ini adalah buku pertama di dalam Perjanjian Baru yang pertama kali ditulis. Nah, mari kita lihat kata-kata yang berada di dalam ayat inti kita, yaitu ujilah segala sesuatu. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ini, ujilah segala sesuatu? Nah, di dalam bagian ini, Rasul Paulus sementara menasihatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji segala sesuatu yang berhubungan dengan karunia roh. Kenapa? Agar jemaat ini tidak terjerumus di dalam tindakan-tindakan yang salah karena ajaran yang salah, khususnya perihal nubuat-nubuat. Kita bisa lihat itu di dalam ayatnya yang ke-20. Nah, ada 3 hal yang harus diuji menurut komentari Advent di dalam mengomentari akan ayat ini. Yang pertama adalah nabi yang benar harus mengakui Kristus dan firman-Nya serta mengakui keilahian Kristus. Itu yang harus diuji. Yang kedua adalah, apa yang harus diuji adalah ajarannya. Ajarannya harus berdasarkan pengajaran Alkitab. Sedangkan yang ketiga adalah hasil. Artinya hasil dari ajaran orang tersebut adalah pengajaran yang baik, yang tidak mengarah kepada hal-hal yang sesat. Ya, baik, terima kasih pendeta. Nah, sekarang kemanakah seseorang sesudah kematian menurut Alkitab? Saya mau ingatkan terlebih dahulu keadaan orang yang mati. Alkitab contohnya di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 5, 6, serta 10, juga Mazmur pasal 146 ayat 4, menyatakan bahwa kematian membawa seseorang kepada sebuah keadaan tidak tahu apa-apa. Bagian Alkitab yang lain, bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa mati adalah tidur. Nah, kemanakah seseorang sesudah kematian? Menurut Alkitab, jawabannya adalah kubur. Sebab tempat peristirahatan baik bagi orang benar maupun orang jahat menurut Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29 adalah kubur. Kubur dalam bahasa Ibrani, Seol, memiliki makna yang sama dengan bahasa Yunani, Hades. Atau sering disebutkan dunia orang mati. Contoh Kejadian pasal 35 ayat 35, Bilangan pasal 16 ayat 30, atau Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-27, yang mana bukanlah tempat di mana adanya kesadaran di sana atau kehidupan yang lain. Sama sekali orang yang mati di dalam kubur tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki kesadaran lagi. Nah, pertanyaan sekarang adalah, apa yang terjadi dengan tubuh? Kemana tubuh orang yang sudah mati? Sebagai manusia, kita diciptakan Allah dari debu tanah, termasuk juga hewan, menurut Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Maka Alkitab mengatakan bahwa tubuh orang yang sudah meninggal atau mati akan kembali menjadi debu tanah menurut Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19. Nah, kemudian kita bertanya, lantas apa yang terjadi dengan jiwa orang tersebut? Kita memang sering dibingungkan dengan pendapat modern yang juga dipercaya oleh banyak orang Kristen Protestan bahwa sesudah orang meninggal jiwanya terpisah dari tubuh, tetap hidup, melayang-layang, dan pergi ke suatu tempat. Supaya jelas, mari kita kembali kepada formula bagaimana makhluk hidup diciptakan oleh Allah di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Yaitu tubuh yang Tuhan ciptakan dari debu, kemudian ditambah nafas yang dari Allah, sama dengan makhluk yang hidup. Atau Alkitab bahasa Inggris kebanyakan menyebut makhluk yang hidup ini adalah a living soul atau jiwa yang hidup. Jadi jelas, jiwa yang dimaksudkan di sini adalah makhluk hidup itu sendiri dan bukan bagian terpisah dari rumusan kehidupan. Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 mengatakan, rohnya kembali kepada Allah. Untuk lebih jelas, apa yang dimaksud dengan roh ini, Ayub pasal 34 ayat 15 mengatakan, jikalau ia menarik rohnya dan mengambil nafasnya daripadanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Artinya roh yang dimaksudkan di sini yang kembali kepada Allah adalah nafas kehidupan yang pada dasarnya diberikan oleh Allah pada waktu makhluk hidup itu diciptakan. Nah, apa itu roh yang dicetak dalam Alkitab dengan huruf kecil? Apakah itu sama dengan jiwa? Roh yang dicetak dalam huruf kecil di dalam Alkitab bisa diartikan, pertama, nafas kita sudah jelaskan tadi,
menurut Pengkhotbah pasal 12 ayat 7, serta Ayub pasal 27 ayat yang ketiga. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Yang kedua, bisa diartikan jiwa dalam konteks emosional manusia. Dan menurut kepercayaan dasar gereja Advent chapter 7 halaman 100, itu adalah naluri, emosi, keinginan atau watak yang dimiliki seseorang. Itu bisa diartikan jiwa, roh bisa diartikan jiwa. Dan yang ketiga, roh-roh dalam bentuk plural adalah roh jahat yang biasa diartikan sebagai malaikat-malaikat yang sudah jatuh ke dalam dosa atau the fallen angels. Contoh Lukas pasal 4 ayat 36, Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Baik, terima kasih pendeta. Kita masih melanjutkan pertanyaan seputar dengan neraka. Nah, kapan sebenarnya penentuan seseorang itu masuk neraka atau surga? Nah, mari kita lihat ini dan kita mencoba membandingkan beberapa ayat dalam Alkitab, lalu kemudian kita mencoba mengambil kesimpulan logis dari ayat-ayat ini. Nah, jika setiap orang dihakimi menurut perbuatannya, itu di Wahyu 20 ayat 12-15. Lalu kemudian kita hanya bisa bertobat, percaya, atau berubah sikap itu semasa hidup, maka konsekuensi logisnya berarti sekarang inilah waktu masih ada kehidupan adalah waktu untuk menentukan akan berada di sisi mana di kekekalan nanti. Karena sesuai dengan Pengkhotbah 9 ayat 10, tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi perbuatan bagi orang yang sudah masuk ke dalam dunia orang mati. Itu artinya putusan penghakiman dari Allah sebenarnya hanyalah mengkonfirmasi keputusan yang telah kita buat semasa hidup kita. Nah, apa dasar atau standar seseorang itu masuk neraka atau ke surga? Nah, jawaban yang sederhana sebenarnya adalah hubungan dengan Yesus Kristus. Oleh karena di dalam 1 Yohanes 5 ayat 12 mengatakan, barang siapa memiliki anak, dalam tanda kutip anak di sini huruf besar artinya anak Allah, Mesias, Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi sebenarnya perbuatan kita ini tergantung apakah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Apakah pengakuan itu diikuti oleh perbuatan kita? Karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, iman yang mati menurut Yakobus. Lalu kemudian kalau kita bertanya, bagaimana sebenarnya proses seseorang itu ditentukan ke neraka atau ke sorga? Kalau kita lihat kutipan dari Ellen White berbicara tentang masa penghakiman, maka di sana dia katakan, ketika pekerjaan penghakiman pemeriksaan ditutup, ya sekali lagi, ketika pekerjaan penghakiman pemeriksaan ditutup, artinya sudah selesai, nasib semua orang akan diputuskan untuk hidup atau mati. Masa percobaan berakhir tidak lama sebelum penampakan Tuhan di awan-awan di langit. Review and Herald 9 November tahun 1905. Artinya di sini bahwa ada satu masa penghakiman dan masa penghakiman ini akan tiba di mana dia akan berakhir, kesempatan telah diberikan lalu kemudian vonis akan dijatuhkan. Kalau kita ke Alkitab Wahyu 22 ayat 11 di sana dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Artinya mereka yang telah menentukan apakah mereka benar atau mereka orang yang jahat. Dan pada akhirnya akan diberikan kesempatan bagi mereka untuk terus menghidupkan sesuai dengan pilihannya. Setelah diberikan kesempatan, maka tiba saatnya dideklarasikan siapa yang selamat dan siapa yang binasa. Bagi yang selamat, kedatangan Kristus yang kedua kali adalah pemberian upah. Sementara bagi mereka yang binasa, mereka akan terbunuh, lalu kemudian akan menunggu sampai selesai periode 1000 tahun, baru kemudian dibangkitkan kembali, lalu menerima eksekusi. Eksekusi akan dijalankan, dan itulah yang kita sebut dengan api neraka atau lautan api di dalam bahasa Kitab Wahyu. Demikianlah, walaupun secara singkat, proses bagaimana dijatuhinya hukuman, vonis bagi mereka yang memilih untuk tidak diselamatkan. Baik, terima kasih pendeta. Dan di dalam Markus pasal
9 ayat 47 dan 48 ada ungkapan yang menyatakan situasi neraka di mana di sana terdapat ulat-ulat bangkai yang tidak mati. Nah, bagaimana cara kita memahami akan hal ini? Nah, kata neraka yang digunakan pada bagian ini diambil dari kata Gehenna, di mana kata ini adalah bentuk Yunani dari kata Ibrani yaitu Gehinom. Nah, Gehinom ini adalah lembah Hinnom. Lembah ini terletak di bagian selatan kota Yerusalem, di mana pada zaman Perjanjian Lama tempat ini digunakan untuk pengorbanan manusia. Jadi orang-orang akan membawa korban manusia dan dibakar di tempat ini menjadi persembahan untuk dewa kafir yaitu Molek pada saat itu. Nah, pada zaman Raja Yosia, praktek ini diberhentikan, kemudian lembah Hinnom ini digunakan sebagai tempat pembuangan kotoran manusia, termaksud bangkai hewan yang dibuang dan dibakar di sana. Dan api yang ada di lembah ini tidak pernah padam, kemudian cacing juga oleh karena tempat bangkai di sana, cacing-cacing di sana atau belatung-belatung di sana itu tidak pernah mati. Sehingga gambaran ini diangkat oleh Yesus digunakan secara simbol untuk menggambarkan tempat penghukuman ilahi. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa ulat ini diangkat dalam pembahasan ini? Apa pelajaran yang ingin disampaikan lewat simbol ini? Nah, komentari Advent yang mengutip dari buku The Mission and Message of Jesus menjelaskan jika ulat yang dibahas pada bagian ini tidak melambangkan jiwa yang tidak mati, tetapi itu adalah lambang dari kebusukan yang tidak dapat dibersihkan. Jadi, melihat konteks saat Yesus membahas mengenai dosa, di dalam pasal ini kita bisa lihat Yesus katakan, jika tangan menyesatkan penggal, jika kaki menyesatkan penggal, jika mata menyesatkan cungkil. Yesus sementara menjelaskan bahwa kalau kita masih hidup saat ini, kita masih bisa membersihkan hal-hal yang dapat membuat kita binasa. Namun nanti di dalam atau di neraka setelah kehidupan itu, maka keberbokan, dosa-dosa manusia itu tidak dapat lagi dibersihkan di dalam neraka. Nah, pertanyaan yang penting kita tanyakan adalah, sebenarnya di mana posisi neraka saat ini? Baik, pertama-tama, perlu kita pahami bahwa jika neraka itu diberikan kepada orang berdosa, maka pertanyaannya adalah, apakah saat ini ada orang berdosa yang sementara dihukum di dalam neraka? Mari kita lihat jawabannya di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 9. Di sana Alkitab mengatakan seperti ini, bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi sini sangat jelas saat ini tidak terjadi penyiksaan api neraka. Oleh karena itu nanti akan dilakukan di hari penghakiman. Matius pasal 13 ayat 40 mengatakan, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Jadi itu akan terjadi pada akhir zaman. Nah, kalau kita baca Matius pasal 13 ayat selanjutnya, di sana berkata jika malaikat-malaikat akan mengumpulkan semua orang jahat dan akan mencampakkan mereka ke dalam dapur api. Nah, saudara-saudara, dari ayat-ayat ini kita akan melihat ada 3 hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama, api neraka itu tidak berasal dari dalam bumi atau dari bawah bumi, tetapi itu berasal dari atas, dari surga. Yang kedua, api neraka akan menghanguskan orang berdosa pada saat akhir zaman. Jadi bukan saat ini. Dan yang ketiga, menurut Ibrani pasal 12 ayat 29, di sana mengatakan bahwa Allah itu adalah api yang akan menghanguskan orang berdosa. Jadi seperti yang kita tahu bersama, bahwa orang baik dan orang jahat saat ini sama-sama tidur. Mereka sementara tidur sementara dan menunggu kebangkitan di mana yang satu akan menerima hidup kekal, sedangkan yang lainnya akan menerima penghukuman. Mungkin kita bertanya, jika demikian, neraka itu akan terjadi nanti pada saat hari penghakiman, di akhir zaman. Lalu pertanyaannya, kalau begitu di mana letak neraka itu? Nah, saudara-saudara, Alkitab menjelaskan bahwa api yang menghanguskan itu turun dari langit dan akan terjadi setelah masa 1000 tahun di mana peristiwa ini terjadi di daratan bumi. Kita bisa baca itu di dalam Wahyu pasal 20 ayat 7-8. Di sana mengatakan, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Lalu dikatakan, tetapi dari langit turunlah api dan menghanguskan mereka.
Roh Nubuat menuliskan di dalam Kemenangan Akhir halaman 710. Api turun dari Allah dari surga, dunia ini terbelah, batu-batu terbakar, dan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Unsur-unsur dunia akan hancur, meleleh karena panas yang luar biasa. Dunia dan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalamnya semuanya terbakar. Permukaan bumi bagaikan gumpalan yang meleleh. Danau api yang besar, itulah waktunya penghukuman dan kemusnahan orang-orang fasik. Kemudian masih buku yang sama halaman 711 mengatakan, sementara kepada orang fasik, Allah itu adalah api yang menghanguskan. Kepada umatnya, ia adalah matahari dan perisai. Api yang menghanguskan orang fasik itu membersihkan bumi ini, dan semua bekas kutuk itu telah dihapuskan. Jadi kita bisa dapat melihat penjelasan di sini dari Roh Nubuat, itu akan terjadi di atas bumi ini pada akhir dari masa 1000 tahun ketika Yerusalem itu akan turun, maka orang-orang fasik itu akan dibakar dan semua bekas kutuk itu akan dihapuskan dari atas muka bumi ini. Ya, baik, terima kasih pendeta. Nah, berbicara tentang neraka, apakah ada api neraka yang selalu menyala saat ini? Atau akan menyala saat tiba waktunya penghukuman? Mari kita lihat menurut ensiklopedia Advent, kata hell atau neraka adalah tempat penghukuman atau penghancuran dengan api yang kekal pada saat kebangkitan yang kedua bagi mereka yang menolak Allah dan menolak keselamatan yang ditawarkan di dalam Kristus Yesus. Jadi artinya penghancuran itu dengan api yang kekal akan terjadi pada waktu kebangkitan yang kedua. 2 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Nah, untuk lebih jelas dari manakah api itu, memang kita tidak secara gamblang menjawab apakah api itu sudah ada atau belum. Tetapi kronologis yang lebih lengkap terdapat di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-7 sampai 10. Saya bacakan. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka. Mereka maksudnya di sini adalah yang dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit, di sini dikatakan dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan bagian terakhir ayat 10 dikatakan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya di dalam lautan api. Jadi jelas dari sini api turun dari langit untuk membawa penghancuran, penghukuman, dan kebinasaan bagi mereka yang bangkit pada kebangkitan yang kedua untuk mati selama-lamanya. Nah, apakah yang masuk neraka atau disiksa di dalam lautan api ini adalah tubuh atau tubuh dan jiwa atau roh? Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29, kita lihat di sana ada dua kebangkitan. Kebangkitan yang pertama dan kebangkitan yang kedua. Dan dalam konsep kebangkitan ini adalah kebangkitan tubuh. Kalau kita percaya bahwa jiwa itu adalah jiwa yang hidup, yang tidak bisa dipisahkan dari tubuh atau roh, jadi tubuh dan nafas menjadi jiwa yang hidup, maka kita percaya mereka yang dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua itu dibangkitkan secara tubuh. Karena di sana ada indikasi, di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ada indikasi bahwa mereka berperang, artinya tubuh bukan jiwa atau roh. Mereka berperang melawan Allah pada perang yang terakhir dan mereka mendapatkan kebinasaan mati yang kedua kali. Terima kasih pendeta. Kita masih melanjutkan sekelumit pertanyaan kita sehubungan dengan neraka. Pertanyaan mungkin yang juga ditanyakan adalah bagaimana dengan iblis? Bukankah dia itu makhluk di dunia roh? Bukan di dunia sebagaimana yang kita lihat. Bagaimana caranya dia akan dihukum di dalam neraka? Nah, kalau kita lihat dua ayat, Wahyu 20 ayat 10 contohnya, di Wahyu 20 ayat 10 dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi iblis dilemparkan ke dalam lautan api yang sama, sebagaimana orang-orang yang mengambil keputusan untuk mengikuti dia. Lalu, kalau kita baca di Yeskiel 28 ayat 18-19, di sana dikatakan,
maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu, dan lenyap selamanya engkau. Yeskiel pasal 28 ini adalah sebuah penggambaran tentang iblis yang nanti akan dibinasakan pada akhir zaman. Jadi mungkin kita bertanya, mengapa bisa demikian? Oleh karena kualitas api yang membinasakan bukan seperti api yang kita lihat sehari-hari yang ada di rumah kita, melainkan ini adalah kualitas api kekal sebagaimana yang tertulis dalam Yudas 1 ayatnya yang ke-7. Api yang tidak terpadamkan, api yang sanggup membinasakan bahkan unsur-unsur bumi dan semua yang ada di atasnya, termasuk setan dan malaikat-malaikatnya. Nah, kapan neraka ini akan berakhir dan api neraka ini akan berakhir? Kalau kita melihat beberapa ayat di dalam Alkitab, contohnya, Yesaya 47 ayat 14 mengatakan, sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api, mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api itu. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Sekali lagi ini menjelaskan tentang kualitas daripada api, bukan api yang biasa, tetapi memiliki api yang kekal, api yang berasal dari Allah sendiri. Lalu di Wahyu 21 ayat 1 mengatakan, setelah pembinasaan itu, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat yang pertama. Artinya di sini bahwa Tuhan punya rencana supaya api ini tidak menyala selama-lamanya. Api ini adalah merupakan rencana Tuhan bagi bumi dan umatnya. Sesudah api itu padam, maka bumi ini akan dibaharui kembali. Contohnya dalam Nahum 1 ayat 9 mengatakan, ia akan menghabisi sama sekali, kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Lalu Yesaya 65 ayat 17 mengatakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan lagi timbul di dalam hati. Lalu Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama setelah berlalu. Artinya termasuk juga api yang membinasakan setan, malaikat-malaikatnya dan semua pengikutnya. Artinya di sini api itu akan padam. Sesudah api itu padam, Tuhan akan memperbarui planet bumi dan mengembalikannya kepada umatnya. Apa yang hilang pada waktu Adam, semua keindahannya dan kemuliaan Eden pada waktu keluar dari tangan Allah ini akan dikembalikan. Sebelum ada dosa, ini akan dikembalikan. Dan dosa dan semua anasir dosa, termasuk kesengsaraan, kematian, tragedi, ratapan air mata, penyakit, kekecewaan, kesedihan, semua itu akan musnah dan bumi ini dibaharui. Kita akan hidup kekal selama-lamanya tanpa lagi mengingat-ingat akibat-akibat dosa. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang ke sorga itu sudah suci? Bagaimana dan kapan proses penyucian itu? Apakah orang yang ke sorga suci? Jawabannya adalah iya. Oleh karena di dalam Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, tanpa kesucian tidak mungkin orang akan melihat Allah. Jadi mereka harus mengalami proses penyucian. Lalu kalau kita bertanya bagaimana proses itu? Minimal ada 5 yang akan saya bagikan. Proses seseorang itu yang berdosa kemudian diubahkan menjadi orang yang kudus dan dipersiapkan untuk dibawa ke sorga. Yang pertama, percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kisah 16 ayat 31. Yang kedua, mengakui Kristus di hadapan manusia, Lukas 12 ayat yang ke-8. Yang ketiga, bertobat dengan sungguh-sungguh, Lukas 13 ayat yang ketiga. Yang keempat, dibaptis, Markus 16 ayat yang ke-16. Dan yang kelima, tetap berada di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam hidupnya, Galati 2 ayatnya yang ke-20. Nah, kalau kita saya mengutip dari buku 28 Doktrin, halaman 141, ini bicara doktrin yang ke-10 tentang pengalaman keselamatan. Di sana gereja Advent memiliki kepercayaan seperti demikian. Pertobatan sejati dan pembenaran menuntun kepada penyucian. Pembenaran dan penyucian berhubungan erat. Berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan sama sekali. Ada 2 fase keselamatan yang dinyatakan. Pembenaran ialah apa yang dilakukan Tuhan bagi kita
Sedangkan penyucian adalah apa yang dilakukan Tuhan di dalam kita. Jadi dua hal ini ya, pembenaran ya, dan yang kedua adalah penyucian. Sementara fase penyucian itu ada 3 fase menurut buku 28 Doktrin halaman 141. Yang pertama, perbuatan atau tindakan penyempurnaan atas masa lalu orang yang beriman. Artinya kita dibenarkan, dosa-dosa masa lalu kita dihapuskan, kita diampuni. Fase yang kedua, sebuah proses yang masih berlangsung dalam pengalaman orang beriman pada masa kini. Kita ini saat ini sementara mengalami proses penyucian. Dan yang ketiga adalah hasil akhir yang nanti akan dialami orang beriman pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, atau kita sebut itu glorification atau pemuliaan, di mana dosa dan semua anasir dosa akan dihapuskan, bahkan dari tubuh kita, dari tubuh yang takluk kepada maut akan digantikan dengan tubuh yang baka, yang hidup kekal selama-lamanya. Demikianlah proses bagaimana seseorang itu dari orang berdosa menjadi orang kudus dan dipersiapkan untuk dibawa ke dalam kerajaan sorga. Baik, terima kasih pendeta. Mungkin hal yang perlu kita pertanyakan saat ini, apa standar penyucian agar kita bisa terhindar dari neraka? Nah, secara garis besar, Alkitab mengajarkan semua tindakan-tindakan dan pikiran-pikiran yang najis itu akan membawa kita kepada api neraka. Oleh karena itu, Yesus sampai mengatakan jika tangan menyesatkan penggala, jika mata menyesatkan cungkillah. Nah, saudara-saudara, Yohanes saat diberikan kesempatan lewat khayal untuk melihat peristiwa di mana Yerusalem yang baru itu turun, dia mengatakan di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah. Kemudian ayat 27 Yohanes mengatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Paulus menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu apa yang harus dilakukan? Rasul Paulus menambahkan di ayat yang terakhir, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi inti dari ayat ini yang sementara ditekankan oleh Paulus adalah perlunya perubahan. Kita perlu berusaha untuk menyucikan diri kita, meninggalkan segala sesuatu yang menajiskan kita, sehingga kita boleh dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan, yaitu Yerusalem yang baru, di mana tidak ada kenajisan di dalamnya. Ya, baik, terima kasih pendeta. Dan kita datang kepada penutup dari diskusi pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini. Nah, apakah standar hidup yang kekal? Dan bagaimana kita sanggup menghidupkannya? Dan apa jaminan kita tidak akan pergi ke neraka? 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12 mengatakan, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi jelas di sini, standar untuk hidup yang kekal adalah di dalam Anak Allah, yaitu Yesus Kristus yang telah menyerahkan hidupnya bagi keselamatan kita. My Life Today dan manuskrip 1/1908 Nyonya White mengatakan, kita dapat memiliki jaminan hidup kekal dengan percaya, bergantung, dan berpegang teguh kepada pemberi hidup itu yang telah memberikan hidupnya sendiri bagi kita. Nah, bagaimana kita menghidupkan standar ini? Yaitu yang pertama, jelas Yohanes pasal 3 ayat 16, 1 ayat 12 mengatakan percaya. Kita harus percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan kita. Dan kemudian dielaborasi lebih lanjut lagi dalam Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Yang kedua, menghidupkan kepercayaan itu. Kalau kita punya iman kepada Kristus, kita harus hidupkan.
Artinya kesesuaian hidup dengan prinsip firman Allah yang dihasilkan dengan sikap tunduk kepada Roh Kudus. Kemudian kita akan dilahirkan kembali di dalam kehidupan yang berkelimpahan dan sesuai dengan Roh Kudus. Sebab masalah hidup kekal di dalam kerajaan surga bukan hanya soal tempat, tetapi soal kualitas hidup atau karakter yang kita bentuk selama di dunia ini. Dan yang terakhir, hidup ini banyak tantangan. Itulah sebabnya perlu yang ketiga, perseverance atau ketahanan, ketekunan, dan kesetiaan. Hendaklah kamu setia sampai mati dan engkau akan menerima mahkota keselamatan. Signs of the Times, Juli 21, 1890 dikatakan di sana, kita tidak dapat diselamatkan oleh perbuatan, namun kita juga tidak bisa diselamatkan tanpa penurutan. Kita memang tidak mampu menurut tanpa kemurahan Kristus yang menggerakkan kita untuk tunduk dan mengasihi Dia. Hanya Yesus yang bisa menolong kita di dalam penurutan kita dan membersihkan kita dari segala kekurangan dan dosa kita. Kita perlu ingat, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Bagi kita yang percaya, Allah telah menjamin bahwa gantinya neraka yang akan membinasakan yang kita akan terima, tetapi kita akan hidup selama-lamanya, menerima hidup kekal dan tinggal bersama dengan Dia. Bagaimana Dia dapat memberikan? Allah itu penuh kuasa. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-6 mengatakan, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Kemudian di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18, dikatakan di sana dengan jelas bahwa Kristus punya kuasa. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini jaminan bahwa kita yang percaya menerima Dia, setia, menghidupkan itu, akan hidup kekal selama-lamanya dan akan dilepaskan dari neraka yang akan menghancurkan orang-orang jahat yang menolak Allah sebagai juru selamat pribadi mereka. Mari kita berdoa supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan pada akhirnya menerima hidup yang kekal. Bapa di sorga, terima kasih Engkau memberi kami kesempatan untuk belajar daripada-Mu. Tolong kami melalui kuasa Roh Kudus untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, maka kami akan menikmati hidup yang kekal pada waktu Engkau datang kali yang kedua. Kami akan diluputkan dari neraka yang telah disiapkan bagi orang-orang yang jahat dan menolak Allah. Tuhan tolong kami supaya di dalam hidup di dunia ini karakter kami disucikan, dimurnikan, supaya kami boleh cocok untuk hidup di dalam kerajaan sorga, tinggal dekat dengan Tuhan kami dan tidak akan terpisah selama-lamanya. Inilah doa kami Bapa, sempurnakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.